Ya, aksi Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi yang secara langsung berpatroli bersama nelayan untuk menangkap pelaku penangkapan ikan ilegal, khususnya menggunakan alat tangkap troll mini atau dikenal juga dengan pukat harimau menjadi sorotan. Dan untuk membahas ini, sudah bersama kami langsung ada Pak Wagubnya, Vasco Rusemi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Vasco. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau tadi kita lihat tayangannya Pak Vasco, Anda merespon ada keluhan aktivitas nelayan yang katanya menggunakan alat tangkap ilegal ya Pak ya. Dan Anda turun langsung. Bagaimana Pak kronologi awalnya Anda mendapat laporan ini? Jadi memang awalnya itu kami mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai tindak penangkapan ilegal menggunakan pukat nelayan ilegal ya, menggunakan pukat harimau dan mini troll. Bahkan ada pengeboman juga di sana informasinya. Dan itu sudah menjadi keluhan masyarakat ternyata selama bertahun-tahun. Dan dari laporan tersebut, akhirnya saya langsung tindak lanjuti, saya langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi realnya seperti apa. Dan langsung di situ saya minta kepada Dinas Kelautan Perikanan, dari KKP Kementerian perwakilannya Sumatera Barat dan khususnya dari Polairut dari Polda Sumatera Barat untuk ikut turun bersama kami, dan kita datang ke lapangan itu. Pada saat itu kebetulan memang cuacanya kurang baik ya, jadi kapal-kapal pukat harimau itu mereka nggak berlayar pada saat itu. Dan yang pertama itu nggak dapat, dan saya minta koordinasi yang baik antara instansi KKP, DKP, dan dengan Polda Sumbar, dan alhamdulillah akhirnya kita bisa tangkap pelaku tindak penangkapan ikan ilegal tersebut. Oke, Pak Vasco, ketika Anda tadi menyidak dan juga langsung turun ke jalan, ada berapa Pak ketika Anda menangkap? Tadi kan kapalnya memang lagi cuaca buruk, jadi mereka sedang diam seperti itu. Ada berapa orang atau berapa kapal yang Anda sidak, Pak? Ya, kemarin itu yang tertangkap, kita dapat satu kapal dengan sekitar 12 ABK, dan ownernya pun langsung kita dari Polda juga dipanggil dan sudah diproses. Dan kami melihat ini kondisinya memang betul-betul bisa merugikan masyarakat ya, karena tindak laku penangkapan ikan ilegal ini udah berlangsung bertahun-tahun, Mas. Jadi akhirnya laut di sekitar air Bangis itu jadi hancur, dan karang-karang, bunga karangnya pun keangkat, ikan-ikan kecil keangkat. Yang mirisnya ini, penangkapan ikan ilegal ini dilaksanakan dan dioperasikan oleh nelayan-nelayan di luar Sumatera Barat. Ini jadi biasanya di lapangan itu, Mas, kalau misalnya kita nggak turun langsung, itu masyarakat itu yang akhirnya bisa jadi bakar-bakaran mereka. Nah inilah makanya saya minta saya turun langsung untuk bisa kita nantikan hukum rimba ya, yang mungkin ya, kalau kita bilang quote-unquote hukum rimba terjadi. Saya nggak mau itu terjadi. Kita lakukan proses hukumnya biar ini bisa benar-benar terhenti lah. Jadi kalau kita tidak tegahi, tadi biasanya mereka tadi ya Pak, bentrok antara nelayan lokal dan juga yang dari luar tadi ya Pak ya? Iya. Dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun, yang betul-betul merasakan masyarakat betul. Ini sangat menjadi perhatian khusus bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Aibangi, di Pasaman Barat ya. Dan itu membuat masyarakat akhirnya menjadi geram betul, Mas. Kalau ini tidak diproses mungkin akan bisa menjadi konflik sosial akhirnya, dan saya nggak mau terjadi dan masyarakat saya dikorbankan dengan kondisi beberapa orang-orang mungkin nelayan dari luar khususnya yang melakukan tindak ilegal ini. Pak Vasco, ini mereka berasal dari luar Sumbar. Berarti dari wilayah mana Pak dari data yang Anda dapat? Yang kami dapat informasinya dari nelayan Sibolga. Memang beberapa oknum nelayan Sibolga ada yang masuk ke wilayah perairan Sumatera Barat dengan melaksanakan. Pak Vasco? Iya. Pak Vasco izin, ya. Ya Pak Vasco, nampaknya ada gangguan dengan audio ya dan juga sinyal. Ya kita perbaiki dulu. Laksanakan
menggunakan. Itulah saya dapat laporan dari yang terbaru, alhamdulillah. Suara jelas, Mas? Pak Pasko, izin boleh diulangi tadi batas Sibolga. Anda menyebutkan mereka datang dari Sibolga, biasanya dari Sibolga. Terus boleh dilanjutkan, Pak? Ya, jadi yang kita dapatkan masyarakat nelayan yang menangkap dengan metode pukat harimau ini ternyata memang dari wilayah Sibolga. Beberapa oknum nelayan yang memang saya anggap ini nelayan yang tidak bertanggung jawab ya. Bahkan beberapa nelayan yang dari Sibolga pun juga mencoba menghubungi kami dan itu juga mereka sebenarnya tidak mau melaksanakan itu. Dan akhirnya jadi nggak semua nelayan Sibolga melakukan itu ke Air Bangis, tapi memang ada beberapa nelayan-nelayan yang melaksanakan itu. Dan alhamdulillah, Mas, semenjak kita laksanakan penangkapan ini, sekarang sudah mulai ikan-ikan kecil pun sudah mulai datang lagi ke Air Bangis. Dan nelayan juga merasa terbantu dengan tidak adanya lagi penangkapan pukat harimau ini di Air Bangis. Oke, baik Pak Pasko. Pak Pasko, mungkin pertanyaan terakhir ke depannya, kalau tadi kan kita sudah kalau tadi kita sudah sidak ya dan juga mendapati temuan seperti itu. Pak Pasko, suara saya jelas? Oke, nampaknya ada gangguan. Iya, jelas, Mas. Ya, Pak Pasko, satu mungkin setelah sidak dan tadi Anda mendapatkan temuan di lapangan, ke depannya apa Pak upaya pencegahan agar hal ini tidak berulang? Ya, intinya kita berharap ada koordinasi yang baik. Halo, Mas, jelas, Mas? Ya, silakan Pak. Ya, kita berharap ada koordinasi yang baik antara masyarakat khususnya dengan pemerintah provinsi dan juga dengan kementerian di Kementerian KKP dan juga khususnya dari Polda. Alhamdulillah sekarang sudah ada koordinasi yang sangat baik dan Polda, terima kasih juga untuk Pak Kapolda yang telah membantu kami melaksanakan penangkapan illegal fishing ini. Kami berharap ada informasi-informasi tambahan dan apabila masih ada nelayan-nelayan dari luar Sumatera Barat itu melaksanakan tindakan seperti ini, bisa segera kita tangani hal ini, Mas. Oke, baik Pak Pasko, terima kasih ya atas wawancaranya singkatnya. Saya dengar Anda juga sedang ingin terbang ya Pak ya. Safe flight untuk perjalanannya Pak. Terima kasih atas informasinya. Selamat beraktivitas Pak. Ya, terima kasih Mas. Mohon doanya untuk Sumatera Barat. Baik, terima kasih. Sama-sama Pak.